Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasidi wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jajaran imam Masjid Al-Huda Purwogondo, yang kami hormati segenap jajaran takmir, dan tentunya yang kami banggakan segenap jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat Islam dan nikmat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap dua nikmat ini selalu ada di dalam diri kita sampai kita bertemu dengan malaikatul maut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat yang lain pula, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita dua kenikmatan. Nikmatus sihhah wa nikmatul faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang alhamdulillah dengan dua nikmat ini mampu kita syukuri bersama dengan duduknya kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dari satu taman dari taman-taman surga Allah di dalam kehidupan dunia, yaitu majlisul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sebuah hidayah untuk mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu menjadikan amal-amal soleh kita menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, dia niatkan untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah-langkah mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hattal hitanu fil ma." Bahkan untuk mempermudah langkah orang-orang yang melakukan talabul ilmi, ikan-ikan di lautan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, turut mendoakan para talabul ilmi. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ya bisa kita saksikan di sekeliling kita ya banyak sekali makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir pada kesempatan malam hari ini ikut serta mendoakan kita semuanya agar kita semuanya mendapatkan kemudahan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini betul-betul menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Oke, saya awali, monggo diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu
ilmu yang bermanfaat, dan rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan minggu yang kemarin kita sudah mengawali pembahasan kita, yaitu al-faslu ar-rabi'u, pasal yang keempat, al-adabu ma'a kalamillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu adab terhadap kalamullah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, pada kesempatan yang kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat yang melekat pada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kita mengawali pembahasan kita sebagaimana yang dibahas oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau, kitab Minhaj Al-Muslim. Beliau menyampaikan, yu'minul muslimu bi qudsiyati kalamillahi ta'ala wa syarafihi wa afdaliyatihi ala sairil kalam. Seorang mukmin atau seorang muslim harus memiliki sebuah keyakinan tentang bi qudsiyati kalamillahi ta'ala, kesucian daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Allah, la ya'tihil batilu min baini aidihi, yang mana tidak ada sebuah kebatilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran. Ya. Bahkan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kebatilan itu tidak dicantumkan oleh Allah. Begitu juga apa? Adanya sebuah keraguan ketika seseorang mempelajari Al-Quran. Maka ketika kita mempelajari Al-Quran kok tumbuh sebuah keraguan, yang salah bukan Al-Qurannya, tapi yang salah pemahaman kita. Ya, ini harus dipahami. Ya, ketika kita rancu di dalam pemahaman, yang salah bukan Al-Qurannya, yang salah adalah pemahaman dari kita. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ketika kita rancu di dalam memahami Al-Quran, maka kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tafsiran daripada Al-Quran, ataupun syarhu ataupun tafsiril Quran yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi emas setelah datangnya generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annal Qur'anal Karima kalamullahi ta'ala la ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfihi. Inilah keterangan yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kebatilannya, baik dari awal ayat wala min khalfihi, ataupun dari ayat yang terakhir. Man qala bihi sudiqa. Inilah kepastian yang akan didapatkan bagi seseorang ketika mempelajari Al-Quran. Apa kata beliau? Man qala bihi sudiqa. Barang siapa yang berkata, mengutip daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka sudiqa, dia akan dibenarkan. Ya. Ketika seseorang berargumen mengutip daripada Al-Quran, maka perkataannya dibenarkan. Perkataannya apa, Pak? Dibenarkan. Wa man hakama bihi udila, dan orang-orang yang berhukum menggunakan hukum Al-Quran, maka bisa dipastikan hukumnya merupakan sebuah keadilan. Wa anna ahlahu hum ahlullahi wa khassatuh, dan orang-orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, maka dia termasuk daripada keluarga dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Orang-orang yang mempelajari Al-Quran, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, dia adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga luar biasa para sahabat Nabi SAW, tidaklah mereka melewatkan hari-hari mereka
kecuali yang pertama adalah membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an dan mengaplikasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya terbatas apa, Pak? Membaca. Ini saja sudah luar biasa. Ya. Mentadaburi nggih, mungkin seminggu sekali. Lah ini yang ketiga nih, proses yang ketiga, mewujudkan. Ini kapan, Pak? Apakah menunggu kita tua, Pak? Wah, nek tua ketoke ya waktune longgar ya dan lain sebagainya. Tapi inilah proses yang dilalui oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca, mentadaburi dan mewujudkan daripada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga napa? Mereka disanjung oleh Allah setinggi-tingginya di dalam Al-Qur'an. Wal mutamassikuna bihi najuna faizun. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an najuna faizun. Mereka adalah orang-orang yang selamat dan mendapatkan sebuah kebaikan dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Sehingga ya, keterangan yang terakhir wal mu'riduna anhu halaka khasirun. Sementara orang-orang yang berpaling dari bimbingan Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang akan binasa dan orang-orang yang akan mendapatkan sebuah kerugian. Maka baru-baru ini ya, kalau kita lihat di berbagai media sosial ya, ada seorang politisi dari mana, Pak? Dari Swedia. Ya, yang berani-beraninya untuk melecehkan agama Islam dengan cara apa? Membakar Al-Qur'an. Ya. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Takbir, Pak? Jihad, Pak? Ya, paling tidak apa? Al-qalbu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika seseorang melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan apa? Tangannya. Qadarullah, kita bukan seorang penguasa. Kalau kita penguasa, bisa kita ya, menggunakan tangan kita, jabatan kita untuk merubahkan kemungkaran. Ya, fa illam tastati fa bilisani. Kalau enggak bisa dengan apa? Lisannya. Kalau enggak bisa lagi dengan apa, Pak? Dengan hatinya. Dengan cara apa? Mengingkari bahwa itu merupakan sebuah kemungkaran. Swedia, Pak. Ya. Pernah menjelajahi, Pak, daerah Swedia, Pak? Ya. Daerah sekulerisme yang fasluddin anil hayah. Itu napa? Mencabut agama dari napa? Keduniaan. Gajinya gede, Pak. Ya, saya punya sepupu saya menikah dengan seorang laki-laki yang sekarang mengambil S2 di Swedia, Pak. Ya. Bantuan ataupun beasiswa dari pemerintah berapa, Pak? 1 bulan 14 juta, Pak. Berapa, Pak? 14 juta. Tapi untuk makan satu hari 450.000. Main apa mboten, Pak? Ya. Kos-kosan 1 bulan 7 juta. Tombok, Pak, tombok. Ya, tombok. Ya. Tombok 5 juta. Ya. Inilah ya. Namun sampai sekarang ini kita belum bisa melihat ya janji Allah Subhanahu wa taala yang Allah buktikan dalam kehidupan dunia. Dalam artian kita belum melihat ending daripada politisi tadi. Tapi kita harus yakin ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa kepadanya sebuah azab di dunia, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya di mana? Di dalam kehidupan akhirat. Makanya nanti kita akan bahas salah satu kisah dari tokoh dan siapa? Penyair Arab yang bernama Al-Walid Ibnul Mughirah. Kenal, Pak, dengan Al-Walid Ibnul Mughirah? Beliau adalah ayah dari sahabat yang mulia siapa? Khalid Ibnul Walid. Nanti kita akan ceritakan tentang pengakuan daripada Al-Walid Ibnul Mughirah tentang Al-Qur'an. Ya. Jadi kita ya melihat ya keutamaan dan kesucian Al-Qur'an bukan hanya perspektif dari agama Islam saja, dari orang-orang muslim saja, tapi kita melihat dari pengakuan orang-orang non muslim. Kemudian yang berikutnya,
wa yazidu fi imanil muslim bi'azamati kitabillahi azza wa jalla. Maka ketika seseorang mempelajari Al-Qur'an, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan seorang muslim itu napa? Wa yazid. Napa niku wa yazid? Bertambah. Ya. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain kita berkewajiban untuk mempelajari Al-Qur'an. Di sisi yang lain kita diperintahkan untuk berakhlak ya dengan Al-Qur'an. Untuk apa? Ziyadatu fi imanil muslim. Agar keimanan seorang muslim bisa bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini ya, di sisi lain gunanya adalah sebagai syifaun lima fis sudur. Sebagai apa, Pak? Obat untuk setiap hati manusia. Tapi di sisi yang lain memiliki sebuah guna. Apa kegunaan Al-Qur'an? Sebagai parameter keimanan seorang hamba. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Seorang mukmin ya, sak temene. Siapa mereka? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka hati-hati mereka bergetar. Ya. Karena tahu tentang keagungan, kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini Pak, guna daripada Al-Qur'an ketika disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka secara otomatis keimanan mereka akan bertambah. Kita tanya kepada pribadi kita masing-masing, Pak. Sudah berapa kali dan berapa lama kita ngaji, Pak? Dari SD nggih, Mas? Masyaallah. Tapi apakah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi atau justru semakin naik turun nggih? Naik turun. Niki. Makanya keimanan muslim itu akan bertambah seiring dengan pemahamannya tentang Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Ya. Ma warada fi fadlihi 'anil munazzali 'alaihi. Karena Al-Qur'an ini bukan hanya istimewa yang itu merupakan kalamullah Subhanahu wa taala, akan tetapi keistimewaan yang lain terletak daripada Al-Qur'an adalah tentang al-munazzali 'alaihi. Tentang ya, kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan. Ya. Ya. Misalnya seperti ini. Ada sebuah mobil, Pak, mobil sport, mobil balap. Ya, ketika kunci tersebut ya diberikan kepada pembalap, maka mobil balap itu terkesan gagah. Tapi ngapunten, nek napa? Mobil sport, mobil balap tersebut ya, misalnya diberikan kepada Abah Heri misalnya gitu nggih. Ya, mobilnya dadi gagah napa mboten? Gagah Pak Heri nggih. Mobilnya ta ora? Dadi ora gagah gitu nggih. Ya, sing gagah Pak Heri. Tapi ini ya, Al-Qur'an ya menjadi istimewa. Kenapa? Karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang tepat. Itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal muhabihi ilaihi, dan diwahyukan kepada orang tersebut siapa? Safwatil khalqi, yaitu siapa? Makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Tapi ya, kemarin baru saya ngaji tentang masalah tafsir. Orang-orang kafir Quraisy tidak terima, Pak, bahwa Al-Qur'an yang mereka akui kandungannya ya,
Dari sisi nopo? Sastranya, bahasanya, mereka tidak terima. Tidak terima. Kenapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang mayoritas kafir Quraisy ketika itu paham bahwasanya Nabi adalah siapa? Ummi. Napa niku ummi? Buta huruf. Tapi ternyata mengandung hikmah yang begitu luar biasa. Ya. Kenapa kok nggak diturunkan kepada dua sosok gitu di dalam ayat tersebut? Kemarin saya baru ngaji. Yang pertama yaitu siapa? Al-Walid ibni Al-Mughirah, dan yang kedua adalah Urwah ibnu Uqbah, yaitu orang Taif. Kenapa nggak diturunkan kepada mereka berdua? Yang mana dua orang ini merupakan dua tokoh yang diagungkan tentang masalah syairnya oleh siapa? Penduduk Arab. Ya. Tapi tentunya Allah tidaklah menunjuk satu orang pun kecuali memiliki sebuah hikmah yang begitu luar biasa. Mohon maaf Pak, presiden kita yang mungkin ngapunten iki. Ya, menurut kacamata kita napa? Lah, kayak karo aku ya nek mimpin lebih apik aku. Misalnya seperti itu nggih. Tapi karena ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus yakin. Ya, bahwasanya itulah pilihan yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita punya kesempatan di tahun berapa, Pak? 2024. Ya, itu ketika sudah berbicara tentang masalah takdir. Tapi kemudian yang berikutnya, ya, sehingga begitu istimewanya Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kabar tersebut ya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan Iqra'ul Qur'an. Ya, bacalah Al-Quran. Kenapa seorang muslim harus senantiasa membaca Al-Quran? Ya. Fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Karena dengan bacaan tadi akan datang pada hari kiamat syafi'an li sahibihi. Bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki dua fungsi, Pak. Fungsi yang pertama hujjatun laka, sebagai hujjah dan pemberat amal bagi kita, atau yang kedua wa hujjatun alaika, yaitu apa? Pemberat atasmu. Dalam artian apa? Memberatkan dosa, ya, timbangan dosa untukmu. Makanya mohon maaf, orang bisa mulia dan mendapatkan syafaat dengan Al-Quran, tapi bisa jadi menjadi orang yang pertama kali diputuskan masuk ke dalam neraka gara-gara apa, Pak? Al-Quran. Makanya kata Nabi SAW, awwalu ma yuqda bihi yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka, yang pertama kali diputuskan, ya, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, 3 orang. Yang pertama siapa, Pak? Mujahid, salah niat, hanya pengen dipanggil sebagai pejuang, orang yang pemberani, tapi karena niatnya yang salah, dia ternyata dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka. Yang kedua siapa? Tali Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin dengan slogannya one day one juice, ya, one day one ayah, dan lain sebagainya, ya. Tapi karena salah niat sehingga menjadikan dirinya sebagai orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah, dijebloskan ke dalam neraka. Dan yang ketiga siapa? Orang-orang yang menginfakkan hartanya, tapi salah niatnya hanya pengen dipanggil sebagai orang yang dermawan. Maka inilah, ya, nasihat dari Nabi SAW ketika kita ingin mendapatkan sebuah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran
wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah siapa? Orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oleh karenanya tidak ada satu sahabat pun yang pernah absen dari kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun mereka adalah seorang pedagang yang pedagangnya ngapunten nggih, tidak sekelas kita. Kalau kita kan pagi buka, sore tutup. Sahabat Nabi ketika membawa kafilah dagang dari Mekah menuju Syam, itu bukan satu nopo Pak? Satu kontainer Pak. Tapi siapa? Ya, tokoh sahabat Nabi yang ya penuh dengan ya kekayaan siapa? Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika beliau membawa ya kafilah dagang yang diisi dengan 1000 ekor onta yang penuh dengan perniagaan. Berapa Pak? 1000 ekor unta. Ya, kalau kita lihat golek mikir ke, ya. Kalau kita Pak, ya, nggak cukup satu hari 24 jam Pak. Mikir yang seperti ini Pak. Ya. Karena kita mikir ya mengembangkan usaha satu toko saja itu kadang orang cukup gitu Pak. Ya. Tapi inilah ya yang terletak daripada diri sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menginginkan menyandang gelar terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang gelar tersebut hanya bisa digapai dan didapatkan bagi siapa? Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan apa? Al-Quran. Paling tidak apa? Ya, lingkup keluarga. Ngapunten nggih. Ya, jangan kok kita ya mempermudah diri kita untuk menitipkan anak-anak kita ke suatu lembaga mungkin ya, ke TPQ, sementara kita di rumah berlepas diri. Ya, aku wis nitipna anake nang TPQ ya wis lah, aku ora duwe kewajiban. Salah. Ya. Kita sebagai orang tua masih memiliki sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kita menginginkan untuk mendapatkan sebuah gelar khairukum, sebaik-baik kalian. Ya, sebaik-baik kalian. Ya, jadi ketika kita ngapunten nggih, ya, mengantarkan anak kita ke TPQ ataupun menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ya sudah gugur kewajiban, belum. Ya. Ada kewajiban yang lain, ketika pulang ya diajari, Pak. Terutama siapa? Ibu-ibu napa bapak-bapak niki? Yang mengajari siapa Pak? Yang berinteraksi dengan anak itu yang kebanyakan siapa Pak? Ibu-ibu napa bapak-bapak? Wah niki menyalahi Al-Qur'an niki Pak. 14 ayat ya menceritakan tentang bagaimana orang tua berinteraksi dengan seorang anak. 11 ayat ya seorang bapak dengan anak. 2 itu napa? Ya, bapak dan ibu. Ibu berapa? Hanya satu, Pak. Berarti di sini yang ya lebih banyak berinteraksi sakjane sinten, Pak? Bapak-bapak. Tapi kadang-kadang wis bapake wis selah, wis kerja ya, buri bagiannya ibu. Niki ngapunten nggih. Kita meluruskan kenapa kita harus mempelajari Al-Qur'an. Sehingga kita apa? Ya, berhak untuk menyandang khairukum, sebaik-baik di antara kalian. Niki lho, Pak. Kemudian yang berikutnya ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlullah ya, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an dialah orang-orang yang dekat dengan Allah dan orang-orang yang khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal quluba tasda'u. Sesungguhnya hati itu suatu ketika bisa berkarat. Ya. Hati itu apa, Pak? Suatu ketika bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana apa? Ya, sebuah besi itu juga apa? Bisa berkarat. Faqila ya Rasulullah wa ma jilauha. Ya, maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ketika mendengar hadis ini, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara mengkilapkan kembali hati tersebut? Sebagaimana apa? Ya, sebuah besi bisa mengkilat dengan cara apa? Diamplas. Ini cara ngamplase hati itu bagaimana?
ketika hati tersebut apa berkarat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Yang pertama apa, Pak? Membaca Al-Qur'an. Niki, Pak. Membaca Al-Qur'an. Tapi betapa banyak di antara kaum muslimin yang berKTP Islam, sekalipun mereka melantunkan Al-Quran, tapi kepribadian mereka justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah siapa, Pak? Al-Qurannya apa dirinya, Pak? Dirinya. Ya, ada apa? Nanti kita akan bahas. Karena apa? Betapa banyak di antara kaum muslimin sekarang ini tidak mampu untuk beradab dan berakhlak terhadap siapa? Al-Quran. Yang kedua adalah apa? Dzikrul maut. Banyak mengingat kematian. Inilah cara mengamplas hati kita yang apa, Pak? Berkarat. Dengan cara apa? Dzikrul maut. Banyak-banyak apa? Mengingat kematian. Makanya apa, Pak? Sering ziarah, Pak. Sering apa? Ziarah. Ziarah kemana, Pak? Alhamdulillah, seseorang setiap hari selalu melewati kuburan. Itu alhamdulillah. Ya. Allah, Ustaz, klaksonnya jadi sowak, Ustaz, gitu nggih. Ya, sering lewati kuburan, napa? Klaksonnya jadi sowak. Kenapa? Setiap lewat mesti klakson. Enggak, Pak, tapi napa? Kita doa. Doanya napa? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Ya, insyaallah bikala lahikun, ya. Dengan izin Allah kita akan apa? Berjumpa dengan kalian. Itulah apa? Dzikrul maut. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat." Kita diperintahkan oleh Nabi untuk apa? Memperbanyak mengingat pemutus kelezatan. Apa, Pak? Yaitu kematian. Kemudian yang berikutnya, inilah cerita tentang kisah Al-Walid ibnil Mughirah. Mohon maaf ini sebelumnya, ya. Setelah ini insyaallah kita akan bahas tentang masalah adab-adabnya, tapi kita sebelumnya, ya, agar kita nopo, ya, semangat di dalam mempelajari adab-adab terhadap Al-Qur'an. Yaitu dengan cara nopo? Kita mengetahui tentang bagaimana keutamaan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, disebutkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya, dan pengakuan siapa? Orang-orang yang mereka bukan orang-orang Islam. Inilah cerita daripada Al-Walid ibnil Mughirah. Riwayat ini dijelaskan oleh Ibnul Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, bahwa Al-Walid ibnil Mughirah adalah seorang tokoh, ya, petinggi daripada, ya, orang-orang kafir Quraisy. Yang beliau adalah tokoh di dalam asy'ar, yaitu apa? Syair-syair Arab. Lah suatu ketika beliau berkesempatan untuk mendengar, ya, bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bacaan Al-Qur'an itu mampu meluluhkan kekufuran siapa? Al-Walid ibnil Mughirah. Ya. Tapi itu diketahui oleh para siapa? Ya, teman-temannya Al-Walid ibnil Mughirah. Yang mana mereka mengatakan Al-Walid ibnil Mughirah, ya, sudah berpindah keyakinan. Menjadi apa? Seorang muslim. Karena mendengar ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi dan hatinya apa? Menerima. Maka ini, Pak, ya, pentingnya seorang teman. Qadarullah Al-Walid bin Mughirah itu merupakan konco kentele siapa? Abu Jahal. Yaitu siapa? Amru ibnu Hisham. Maka apa yang terjadi? Abu Jahal tidak diam saja. Beliau langsung mendatangi Al-Walid bin Mughirah dengan mengatakan, sungguh kaummu telah mengumpulkan harta yang akan mereka berikan kepada dirimu. Karena apa? Mereka berterima kasih bahwasanya engkau telah melecehkan dan menghina Al-Qur'an. Ya. Maka apa yang dijawab oleh
Al-Walid bin Mughirah. Inilah jawabannya, Pak. Wa madza aqul. Ya, kenapa kok mereka bisa mengumpulkan harta? Apa yang aku katakan kepada mereka? Ya. Fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni. Demi Allah tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada diriku. Tidak ada nih yang bisa mengalahkan sastra, ya, ya. Orang-orang Arab melebihi apa? Pengetahuanku. Ya. Wallahi ma yushabbihu alladhi yaqulu syai'an min hadza. Dan tidak juga ya pengetahuan tentang rojas dan qasidahnya yang mengungguli diriku, tapi apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak serupa dengan ini semua. Saya sudah pelajari tentang syair-syair Arab bahwa apa yang dibacakan oleh Muhammad ya itu ya, tidak mampu dikalahkan dengan ilmu yang aku miliki. Dalam artian apa? Al-Quran itu lebih lebih bagus dibandingkan syair-syair orang-orang Arab. Wa wallahi inna la qauluhu alladhi yaqulu halawatun. Ya. Demi Allah, apa yang ia ucapkan yaitu Al-Quran la halawatun, sungguh manis ketika dirasakan. Ini hatinya siapa, Pak? Hatinya orang kafir. Ketika mendengar Al-Quran, tahu tentang isinya, dia akan bisa menyimpulkan bahwasanya la halawatun, sungguh manis rasanya. Ya. Wa inna alaihi la talawatun, sesungguhnya kenikmatan baik dan ucapan itu bisa diterima oleh jiwa. Jiwa itu akan selalu langsung merasa tunduk. Ya. Wa innahu lamuthmirun, dan sesungguhnya bagian atasnya berbuah, sedangkan bagian bawahnya begitu subur. Dalam artian apa? Dari awal sampai terakhir, Pak, itu begitu menawan. Tanduran gitu nggih, Pak. Saniki nggih. Ketika kita melihat di sawah ya, ijo royo-royo sudah mengeluarkan benihnya. Ya, kita lihat misalnya kita terjun ke sawah, kita cabut sedikit, akarnya kuat, mesti seorang petani itu akan ayem, Pak. Akan tentrem wis lah. Nganti panen yo bakal apik nih. Ya. Itulah Al-Qur'an dari awal atas sampai bawahnya itu ya, begitu menarik. Ya. Dan perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya serta menghantam apa yang ada di bawahnya. Syair-syair Arab ditandingke dengan Al-Qur'an, enggak ada banding. Enggak ada perbandingan. Inilah Al-Qur'an. Namun apa yang terjadi, Pak? Ya. Abu Jahal ya, kekeh ya untuk mempengaruhi Al-Walid bin Mughirah untuk senantiasa menghina Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan inna wajhi la wajhuka haramun. Ya. Kalau sekarang ya wajahku dengan wajahmu menjadi haram sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Qur'an. Inilah pentingnya Pak? Seorang teman. Maka inilah yang menggarisbawahi tentang sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Furqan. Ya. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya itu Al-Walid bin Mughirah ataupun ya, Al-Uqbah ibnu Amir. Ya, tentang pertemanan. Ya, jadi ini pengakuan dari siapa? Orang non muslim terhadap Al-Qur'an. Nek seseorang begitu paham tentang Al-Qur'an, dia akan yakin bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan sesuatu yang nikmat. Bahwa kenikmatan tersebut bisa menjadikan hati ini menjadi bersih dan air mata, dan mata itu meneteskan air mata. Pernah Pak membaca Al-Qur'an sampai meneteskan air mata, Pak? Hantu nggih, Pak. Aduh. Ya. Niki. Kemudian yang berikutnya, walihada kana al-muslim ziyadatin ala annahu yuhillu halalahu.
Oleh karenanya itu, seorang muslim ketika menghukumi sebuah kehalalan pada sesuatu, maka dia harus melihat apakah Al-Quran itu menghalalkan hal tersebut atau tidak. Wa yuharrimu haramahu. Begitu juga ketika seseorang mengharamkan sesuatu, apakah sesuatu tersebut diharamkan oleh Al-Quran. Sehingga apa? Wa yaltazimu biadabihi. Maka seseorang itu harus beradab sesuai dengan adabnya Al-Quran. Wa tahalluk bi akhlaqihi, dan berakhlak sesuai dengan apa? Akhlaknya Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh para sahabatnya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kana khuluquhu khuluqul Quran. Bahwasanya akhlaknya siapa? Nabi adalah apa? Akhlaknya Al-Quran. Sehingga bagaimana fa innahu yaltazimu inda tilawatihi bil adabi taliyah. Maka seseorang itu ketika ingin membaca Al-Quran, maka dia harus mengindahkan adab-adab sebagai berikut. Apa saja, Pak? Nah, kita baru masuk ke pembahasan inti tentang adab terhadap kalamullah, yaitu Al-Quran. Yang pertama, ayyaqra'ahu ala akmalil halat. Seseorang hendaknya ketika ingin membaca Al-Quran, maka dia harus membaca dalam keadaan akmalil halat. Itu apa? Keadaan yang sempurna. Bagaimana keadaan yang sempurna itu? Min taharatin. Yang pertama harus dalam keadaan apa? Bersuci. Maka ketika seseorang wudunya batal, boleh nggak baca Al-Quran, Pak? Boleh napa mboten, Pak? Boleh. Loh, apa nggak bertentangan dengan surat Al-Waqi'ah ayat 79 yang kata Allah la yamassuhu illal mutahharun? Tidaklah diperbolehkan untuk memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Bertentangan apa mboten, Pak? Mboten. Ketika kita pahami napa? Tafsirnya. Tafsirnya napa? Yang dimaksud dengan al-mutahharun adalah siapa? Orang-orang yang suci dari napa? Hadas besar. Jadi ngapunten, orang-orang yang junub, orang-orang yang napa? Junub, laki-laki dan perempuan, maka haram baginya untuk napa? Memegang Al-Quran. Kalau wanita haid boleh napa mboten? Wanita haid boleh napa mboten? Sama saja, tidak diperbolehkan untuk memegang napa? Al-Quran. Tapi membacanya boleh napa mboten? Membacanya boleh napa mboten? Fihi khilaf, gitu nggih. Kalau membacanya, misalnya ada Al-Quran, dibuka menggunakan kaos tangan. Fihi khilaf. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi nek membacanya dengan hafalannya itu ittifaq, itu diperbolehkan. Yang dipertentangkan ketika apa? Seseorang membaca dengan mushaf bagi seorang wanita. Ribun? Quran terjemah bagaimana? Nah, niki. Quran terjemah bagaimana? Ikhtiyaton, sebagai bentuk kehati-hatian kita, lebih baik tidak memegang Al-Quran terjemah. Walaupun yang dimaksud dengan mushaf adalah sak gluntung dari awal sampai terakhir itu hanya Al-Quran. Sementara kitab ataupun Al-Quran terjemah itu tidak bisa dikatakan sebagai mushaf. Jadi ini perbedaan para ulama. Tapi yang ikhtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, lebih baik ketika seorang perempuan haid ketika ingin membaca tafsir, maka menggunakan sarung tangan. Bisa dipahami nggih? Lah sekarang kalau misalnya seseorang itu ketika menyebutkan nama Allah, yang mana nama-nama tersebut disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, boleh nama mboten? Misalnya berzikir Allahu Akbar misalnya, Subhanallah misalnya, ketika dapat petir gitu, boleh nggak? Boleh. Jadi berzikir itu nama Kemudian yang berikutnya wastiqbalil kiblat, dan menghadap kiblat. Kalau nggak menghadap kiblat boleh nggak baca Al-Quran? Boleh.
Ini hanya sebatas napa? Adab. Fi akmalil halat. Di dalam napa? Keadaan yang paling sempurna. Wa julusin fi adabin wa wiqar. Dan dalam keadaan berduduk dan di dalam keadaan wiqar. Apa itu wiqar? Tenang. Berwibawa. Itulah apa? Wiqar. Ya. Berarti yang paling baik adalah keadaan duduk. Boleh enggak membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri? Boleh enggak dalam keadaan berbahan? Boleh. Makanya kata Allah apa? Idza qadaitumus shalah fadhkurullaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubi. Ya. Ketika apa? Ya, berdiri. Ya. Kemudian apa? Duduk dan apa? Berbaring. Ya. Makanya boleh saja, Pak, ya, ketika jenengan murojaah Al-Qur'an misalnya gitu nggih, punya hafalan banyak di murojaah, ya, kemudian duduk wis kesel, Pak. Ya karo rebahan, karo sandaran. Makanya kan sekarang banyak yang jual apa? Kursi lesehan niku loh, Pak. Ada yang punya di sini? Jadi ini yang pertama adabnya, yaitu apa? Hendaknya membaca Al-Qur'an dalam keadaan sempurna. Apa yang dimaksudkan dalam keadaan sempurna? Yang pertama apa? Dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu. Yang kedua apa? Menghadap kiblat. Dan yang ketiga apa? Dalam keadaan duduk dengan tenang. Kemudian yang kedua, ya, di antara adab-adab terhadap Al-Qur'an ayyurattilahu wala yusri'a fi tilawatihi. Hendaknya seseorang itu, ya, membaca Al-Qur'an dengan tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil, warattilil Qur'ana tartila. Dengan jelas, ya, sesuai dengan kaidah, gitu nggih. Ya, harus mempelajari waqaf. Ini penting, Pak, pelajaran waqaf. Karena apa? Ketika seseorang salah di dalam apa? Berhenti, itu bisa jadi apa? Mengurangi daripada makna daripada Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang berikutnya wala yusri fi tilawati. Jangan terburu-buru membaca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu nggih. Ya, kemarin saya baru lihat video, Pak. Ya, ada orang yang membaca Al-Qur'an kayak kumur-kumur, Pak. Gitu ya. Ya, itu biasanya pesenan, Pak. Ya. Ya, ini naudzubillahi min dzalik, ya. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi apa? Kita tidak boleh, ya, buru-buru membaca Al-Qur'an. Apalagi nanti, 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kadang 10 hari terakhir kejar setoran gitu nggih, kejar target. Ki urung hatam, kudu di hatam. Nah, akhirnya apa? Membaca Al-Qur'an tanpa tartil. Sing penting jog nganti anas. Nah niki, ya, di antara adabnya adalah apa? Membaca Al-Qur'an dengan tartil dan tidak boleh apa? Terburu-buru. Dan yang berikutnya fala yaqra'ahu fi aqalli min 3 layalin. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk menghatamkan Al-Qur'an kurang daripada 3 hari. Ya, kenapa? Karena ada sebuah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'an fi aqalli min 3 layalin lam yafqahhu. Barang siapa yang menyelesaikan membaca Al-Qur'an dari awal sampai terakhir kurang daripada 3 hari, lam yafqah. Bisa dipastikan dia adalah orang yang tidak paham agama, tidak paham hukum fikih. Nah, sekarang pertanyaannya, Zat, ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan sebanyak berapa? 60 kali. Berarti setiap hari berapa, Pak? 2 kali hatam. Kalau kita kan paling ya. Satu malam 30 juz gimana? Ada makmumin apa betul? Ada nggih, Pak? Kalau di Masjid Al-Huda, ya, seterawean 1 juz wis kayane ngesuk ora maning-maning lah. Ngapunten. Jadi ini nggih, ya. Beda, ya. Imam Syafi'i adalah orang yang napa? Faqih. Sehingga napa? Diperbolehkan baginya untuk napa? Menyelesaikan Al-Qur'an kurang daripada napa?
3 hari. Kalau kita Pak, bisa dipastikan apa? Lam yafqah. Ya. Enggak paham kita artinya. Enggak paham kita maksud daripada Al-Qur'an, ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya, yang ketiga yaitu ayyaltazimal khusyu'a inda tilawatihi. Seseorang itu harus melazimkan, mewajibkan di dalam ya berinteraksi dengan Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an dalam keadaan apa? Khusyuk. Napa niku khusyuk, Pak? Menghadirkan hati dan pikiran. Konsentrasi lah. Kalau kita kan kenene moni Al-Qur'an, kenene mikir sing liyan, gitu nggih, Pak? Apa mending nek nopo? Baca Al-Qur'an karo diwe wedangi gitu nggih. Kene moni, kenene mikir, kira-kira isinya apa ya, gitu nggih. Itu kalau siapa? Kalau kita. Tapi kalau orang yang paham tentang masalah adab terhadap Al-Qur'an, dia mampu nopo? Khusyuk. Itu khusyuk itu bagaimana sih, Pak? Seseorang dikatakan khusyuk itu bagaimana? Ya, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu tentang masalah khusyuk napa? Alal khashiin alladzina yadunnuna annahum ila rabbihim yarji'un. Gitu nggih, Pak? Ya, mulaku. Nah, gimana ayatnya? Yaitu seseorang yang dia selalu punya dhon, prasangka bahwasanya dia akan bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang dikatakan apa? Orang-orang yang khusyuk. Ya. Dia akan bertemu dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Dalam arti setiap orang salat, baca Al-Qur'an dikatakan khusyuk itu ketika apa? Pikiran dan hatinya tertuju kepada Allah. Makanya ada setan yang bernama siapa, Pak? Khanzab nggih, Pak. Ketika napa? Salat. Kenapa kita tidak khusyuk? Karena apa? Ya, di dalam sebuah hadis ketika seseorang baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, ja'ahu syaiton. Langsung, Pak. Ya, setan langsung datang. Makanya apa? Angel teman khusyuk. Kenapa? Karena memang sudah sunnatullah disebutkan oleh Nabi. Ya, ketika seseorang baru takbiratul ihram langsung apa? Ja'ahu syaiton langsung datang. Akhirnya apa? Oh, kabeh metu, Pak. Kabeh metu. Padahal apa? Hal-hal yang sepele kadang apa? Niki. Kemudian apa? Wa ayyadharal husna wa ayyabkiya aw yatabaka illam yastatil buka. Khusyuk yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang bisa merasa huzn. Napa niku huzn? Sedih, Pak. Saking khusyuknya napa? Hatinya sedih. Bahkan apa? Wa ayyabkiya, sampai meneteskan air. Kalau kita kan baru proses niki nggih, Pak. Khusyuk, Pak. Kenapa khusyuk? Karena kita tahu bahwasanya ini adalah kalamullah. Kapan kita napa? Merasa huzn ketika kita mentadab. Mustahil seseorang itu bisa muncul rasa huzn, sedih dan khawatir di dalam dirinya dan di dalam hatinya kecuali dia paham tentang apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Makanya belajar bahasa Arab, Pak. Belajar bahasa. Sekarang kan banyak nggih, Pak. Di YouTube lah paling tidak lah. Ya, di YouTube. Ya, nang pasar nggih. Ya, di bengkel, sawah, bermatun kan istirahat, Pak. Buka, Pak, YouTube, Pak. Belajar bahasa. Nah, yang dinilai itu bukan hasilnya, tapi yang dinilai oleh Allah apa? Prosesnya. Ya. Ngapunten di sini ada yang rutin bahasa Arab, Pak? Ada nggih? Setahun 2 tahun yang dipelajari isim, huruf, fiil, ya ora apa-apa, Pak. Yang dinilai kenapa? Yang dinilai adalah prosesnya. Hasilnya wis lah engko lah. Ya. Dalam artian ya, prosesnya dinilai sebagai pahala. Di dalam surga lisan ini sudah
dibentuk oleh Allah bisa berbahasa Arab. Itu nggih, Pak? Oke, kemudian yang berikutnya ya, yang terakhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana inna hadzal qur'ana nazala bi husnin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan kesedihan. Kok iso, Pak? Ya, Al-Qur'an ini apa? Turun dengan kesedihan. Bahwasanya apa? Ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala itu turun penuh dengan perjuangan. Ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kali mendapatkan wahyu. Sedih napa mboten? Tidak hanya sedih, Pak, tapi napa? Ketakutan. Sehingga muncul turun satu ayat yang menceritakan tentang kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surat napa? Al-Muddathir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari napa gua Hira. Gua Hira apa gua Thur? Beliau pulang bertemu dengan istrinya, yaitu siapa? Khadijah. Kemudian mengatakan tathiruni. Apa? Selimuti aku. Kenapa? Karena beliau khawatir dan penuh dengan kesedihan. Kenapa? Melihat malaikat Jibril menampakkan apa? Wujud aslinya. Makanya kata beliau, inna hadzal Qur'an nazala bi husnin fa idza qara'tumu fabku. Ya, kalaulah kalian membaca Al-Qur'an, hendaklah kalian menangis. Fa illam tabku fatabaku. Maka ketika kalian enggak bisa nangis, fatabaku, maka cobalah kalian paksa diri kalian untuk mencoba napa? Menangis. Apalagi ketika di malam hari, ketika sepertiga malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. 7 golongan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali apa? Naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Disebutkan, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang sendirian bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berzikir, dia membaca Al-Qur'an, fafadat 'ainah. Kedua, napa? Matanya berlinang dengan air mata. Sudah pernah, Pak, bangun sepertiga malam, Pak? Ini pertanyaan yang pertama. Ya. Kalau sudah, pertanyaan yang kedua, zakarallah enggak, Pak? Ya, banyak mengingat Allah enggak, Pak? Itu pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang ketiga, ketika berzikir kepada Allah, hati khusyuk sampai menangis napa mboten, Pak? Nah, niki tahapannya, Pak. Seseorang enggak mungkin menangis kecuali dia harus napa? Tadi, ya, bangun sepertiga malam. Tidak hanya itu, tapi napa? Berzikir kepada Allah. Baru proses terakhirnya napa? Mampu meneteskan air mata. Baru dia mendapatkan satu keutamaan di dalam kampung akhirat, mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan ini, itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya naungan pada malam hari ini dari hujan yang begitu deras. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Insya Allah kita akan teruskan kembali di sesi yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, ini sambil menunggu hujan, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, silahkan.
Langsung saya jawab nggih. Ya tadi nggih. Ya menyampaikan dan mengajarkan Al-Qur'an apakah harus ya dia punya kapasitas ya tentang ilmu tafsir, ilmu qiraah dan ilmu-ilmu yang selainnya. Maka kita mengutip daripada perkataan ya Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadaku walaupun apa? Satu ayat, sekalipun apa? Hanya satu baris, hanya satu huruf. Ya. Jadi mohon maaf. Ya, kita harus mengapresiasi siapa? Orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan Al-Qur'an. Jangan anggap remeh ini. Bisa jadi ibadahnya orang yang menunaikan haji itu lebih kecil pahalanya di hadapan Allah dibandingkan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Hanya guru TPQ. Tapi luar biasa. Bisa jadi ya guru-guru seperti ini, pendidik-pendidik yang seperti ini, sekalipun ya badan-badan mereka sudah terbujur kaku di atas tanah, tapi pahala-pahala masih mereka dapatkan. Dari apa? Dari hasil jerih payah mereka menyampaikan ilmu tentang Al-Qur'an. Apalagi apa? Ya, mengajarkan surat Al-Fatihah. Ini Pak, ngapunten. Sebelum kita menitipkan anak-anak kita ke TPQ, ke pendidikan agama, maka jangan sampai kita lepas anak kita sebelum anak kita hafal Al-Fatihah melalui lisan kita. Ngapunten nggih. Jangan sampai kita melepaskan anak kita untuk belajar agama, untuk belajar Al-Qur'an sebelum anak-anak kita menghafal Al-Fatihah melalui lisan-lisan kita. Jadi seperti itu nggih. Jadi enggak harus paham Al-Qur'an secara menyeluruh, dia harus paham tafsirnya dan lain sebagainya. Tapi sekalipun kita pengetahuan kita hanya sebatas satu ayat saja. Ya, atau 3 ayat saja surat inna a'tainakal kautsar, surat Al-Kautsar saja, Pak. Ini wajib bagi kita untuk menyampaikan. Dan itu kemuliaan bagi kita, yaitu mendapatkan khairukum, sebaik-baik kalian. Jadi seperti itu nggih. Jadi tidak harus menguasai berbagai macam keilmuan tentang masalah Al-Qur'an tapi sekalipun hanya satu huruf saja, satu ayat saja wajib kita ajarkan. Wajib kita ajarkan. Ada yang lain monggo? Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Okay. Mari kita tutup bersama kajian kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketika ada kebaikan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan dari syaitan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.